Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahan Alam sebagai Imunulator Sistem Imun terhadap COVID-19. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri yang bernama Nur Huda, dan yang kedua Fitri Nurdianti, yang ketiga Dewi Anastasia, yang keempat Devi Yuliana Rosa, yang kelima Sheila Wahisa Putri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian imunulator. Imunulator adalah suatu zat atau obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan suatu imun yang terganggu. Imun stimulan adalah suatu senyawa yang dapat meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun, diberikan untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit atau infeksi. Contoh ekstrakebal seperti Sambucus nigra, Phyllanthus niruri, Nigra sativa, dan lain sebagainya. Dan imunosupresif adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegahan penekanan transplantasi atau untuk mengatasi autoimun. Yang kedua, pengertian sistem imun. Sistem imun adalah daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh kita atau eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk. Sedangkan substansi asing dari dalam tubuh dapat berupa sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Substansi-substansi asing tersebut disebut imunogen atau autogen. Apabila imunogen terpapar ke dalam tubuh kita, maka kita akan meresponnya dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Secara harfiah merupakan pertahanan diri yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan keadaan yang merugikan. Respon imun terbagi menjadi dua fase, yaitu fase respon imun alami atau innate immunity dan fase respon imun adaptif atau adaptive immunity. Respon imun alami akan terjadi pada awal terpaparnya imunogen ke tubuh kita. Apabila sistem imun alami ini bisa mempertahankan tubuh dari serangan imunogen, maka kita tidak akan menderita sakit atau fase pertama. Sebaliknya, apabila sistem imun alami tidak bisa mempertahankan terhadap serangan imunogen, maka kita akan sakit atau terinfeksi. Fase kedua, respon imun terhadap infeksi virus. Secara umum, ada 3 mekanisme respon imun untuk mengeliminasi infeksi virus yang akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Melalui antibodi. Sebelum masuk menginfeksi ke dalam sel inang, virus dapat disingkirkan oleh antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik mengenali antigen, termasuk virus, dan akan berikatan dengannya. Sebelumnya, saya Devi Yuliana Rosa dengan nomor induk mahasiswa 1904101024. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun, meliputi dapat ditingkatkan maupun menekan respon imun. Pengaruh senyawa tertentu untuk menaikkan maupun menekan respon imun tergantung pada dosis dan waktu pemberian. Cara meningkatkan sistem imun. Sistem imun dapat ditingkatkan atau ditekan salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa yang dapat berinteraksi dengan sistem imun sehingga lingkungan lebih dominan dibandingkan genetik, makanan, usia, kondisi kesehatan, dan konsumsi obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anastasia Putri, NIM 1904101007. Mekanisme sitosik. Jika virus sudah masuk menginfeksi
dalam sel inang, sel-sel sistem imun tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan virus tersebut sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi. Untuk mengetahui hal tersebut, sistem imun memiliki suatu metode yang mampu memperlihatkan apa yang ada di dalam suatu sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan MHC class atau kelas S major histocompatible melalui interferon. Selain dengan mekanisme sitosik, sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut interferon. Menghambat replikasi virus di dalam sel inang, selain interferon juga berperan sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan sel-sel sehat di sekitar sel yang terinfeksi akan keberadaan virus. Sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi ini akan bersiaga dengan meningkatkan jumlah terinfeksi virus tersebut dengan cara yang mirip dengan sel sitosis MHC kelas 1 pada permukaannya, sehingga dapat diidentifikasi oleh sel T yang akan mentarget sel tersebut yang berbagai penelitian terhadap bahan alam Indonesia mulai dari bioinformatika, in vitro, praklinis hingga klinis perlu dilaksanakan untuk menemukan kandidat obat COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam bahan atau senyawa untuk meningkatkan sistem imun. Yang pertama ada vitamin C, yang kedua vitamin D, yang ketiga vitamin E, yang keempat zinc, yang kelima selenium, yang keenam herbal echinacea, yang ketujuh propolis, yang kedelapan empon-empon atau kurkumin, dan yang terakhir ada meniran. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencegahan spesifik terhadap COVID-19 mutlak dilakukan sesuai panduan WHO. Walau hampir semua pengetahuan penyehatan tradisional tentang peningkatan imunitas tubuh belum diuji secara klinis, namun melalui penelitian in vitro maupun penelitian praklinis semakin membuktikan potensi khasiat dari tanaman obat Indonesia. Upaya pemeliharaan kesehatan maupun menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi jamu atau herbal sebaiknya dilakukan secara konsisten setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ada nilai plus lainnya yang kita dapatkan, yakni menjaga warisan pengetahuan tradisional bangsa serta memajukan perekonomian, pertanian, dan industri bangsa sendiri.